Tips-tips mengatur keuangan di saat pandemi corona. Sebelumnya, apa itu corona? Corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini berasal dari Cina di kota Wuhan pada Desember 2019. Virus ini menyebar hampir ke semua negara dalam waktu beberapa bulan. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang terkena dampak virus ini. Sebanyak 84% masyarakat Indonesia merasakan adanya penurunan pendapatan. Bahkan, 3 dari 10 orang mengalami penurunan pendapatan hingga lebih dari 50%. Dan banyak sekali terjadi pemecatan atau PHK di berbagai perusahaan. Bahkan, angka pemutusan hubungan kerja telah mencapai 3,05 juta. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan di saat seperti ini? 3 cara mengatur keuangan di saat pandemi seperti saat ini. Pertama, buatlah anggaran pengeluaran. Bagilah menjadi 3 pos sederhana. Yang pertama adalah pengeluaran rutin tetap. Pengeluaran rutin tetap merupakan pengeluaran yang rutin terjadi tiap bulan dan nilainya sama. Misalnya membayar cicilan motor, mobil, atau asuransi. Jangan lupa untuk bersedekah setiap bulan secara rutin. Yang kedua adalah pengeluaran rutin tidak tetap, di mana pengeluaran rutin ini tiap bulan jumlahnya selalu berubah. Misalnya seperti tagihan listrik, membeli sembako, dan lainnya. Yang ketiga adalah saving, di mana usahakan menyisihkan sebagian pendapatan untuk berjaga-jaga. 2. Mengurangi pembelian yang tidak terlalu dibutuhkan. Tundalah dulu membeli barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Kurangilah untuk jajan di luar atau berbelanja secara online. Di masa pandemi seperti saat ini, berhemat dan menyimpan uang lebih penting daripada membeli barang yang bersifat tersier. Ketiga, membuat buku kas sederhana. Sebelumnya kita buat ilustrasi. Misal, pada tanggal 1 Agustus 2020 diterima gaji senilai 5 juta dan pada tanggal 2 Agustus 2020 membeli sembako senilai 100.000. Untuk transaksi yang pertama, isilah dulu tanggal transaksinya, yaitu 1 Agustus 2020. Lalu mengisi kolom keterangan dengan keterangan pendapatan gaji. Lalu, nominal gaji tersebut kita letakkan di kolom penerimaan. Mengapa di kolom penerimaan? Hal itu dikarenakan saat kita menerima gaji, ada uang yang masuk, ada uang yang akan menambah kas, sehingga saldo tersebut diletakkan di kolom penerimaan. Untuk kolom saldo, kita letakkan nominal yang sama, yaitu 5 juta. Untuk transaksi kedua, tulislah tanggal 2 Agustus 2020. Keterangannya adalah membeli sembako dan letakkan nominalnya di kolom pengeluaran. Mengapa di kolom pengeluaran? Hal itu dikarenakan adanya pengeluaran di mana ada uang yang keluar sehingga mengurangi saldo kas. Untuk mengisi kolom saldo, maka kita harus mengurangi terlebih dahulu saldo transaksi sebelumnya dengan saldo transaksi sesudahnya. Karena transaksi kedua merupakan pengeluaran, maka saldo awal yang tadi dikurang dengan 100.000, sehingga menjadi 4.900.000. Si transaksi yang akan terjadi selanjutnya. Formatnya tetap sama, namun tetap memperhatikan saat uang masuk, ditulis di kolom penerimaan, saat mengeluarkan uang, ditulis di kolom pengeluaran. Dan untuk saldonya, tambahlah jika itu adalah penerimaan dan kuranglah jika itu adalah pengeluaran. Baiklah, cukup sekian videonya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.